Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Bapak Arif Rahman Hakim. Bapak bekerja atau mengajar di SDN Tampomas, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang permainan bola kecil atau permainan rondes. Pembelajaran jarak jauh ini diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anak, pandemi pada saat ini masih terus meningkat untuk tingkat penularannya. Karena itu Bapak harapkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Bapak akan memutarkan video protokol kesehatan 5M. Saksikan dengan baik ya. Anak-anak, setelah kita menyaksikan video protokol 5M, kita ulangi bersama ya anak-anak. Apa itu protokol 5M? 1M yang pertama, memakai masker. Ketika berada di luar rumah atau di tempat umum. M yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. 3. M yang ketiga ya, menjaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan M yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi. Jika tidak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah saja. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Anak, setelah tadi kalian berdoa, sekarang waktunya kalian siapkan alat pembelajaran. Seperti yang pertama, alat tulis. Yang kedua, jurnal PJOK. Dan yang ketiga, meja belajar. Dan yang keempat, buku tulis. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat memahami gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan sederhana bola kecil atau tradisional.
Siswa dapat mempraktikkan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai permainan sederhana bola kecil dan atau tradisional. Sebelum masuk ke dalam materi rondes, kalian harus mengetahui apa itu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Karena dalam permainan rondes terdapat salah satu gerak dasar tersebut. Yuk kita pelajari. Yang pertama, gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya, atau gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contoh, berjalan, melompat, dan berlari. Lanjut, gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor merupakan gerak yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Contoh, memutar dan mengayun. Dan yang terakhir, gerak manipulatif. Gerak manipulatif merupakan gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Contoh, memukul bola, kedua menangkap bola, ketiga melempar bola. Lah, apa itu permainan rondes? Rondes adalah salah satu permainan bola kecil. Rondes dimainkan secara beregu atau berkelompok, yang masing-masing tim terdiri dari 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Tim dalam permainan rondes terdiri atas tim yang memukul atau menyerang dan menjaga atau bertahan. Istilah yang perlu kalian ketahui dalam permainan rondes yaitu ball. Bola yang dilambungkan tidak berada di atas tempat memukul atau dapat dikatakan salah. Strike, bola yang dilambungkan seseorang benar, yaitu tepat berada di atas tempat pemukul atau bahu dan lutut pemukul. Dan yang ketiga, bola out, bola yang dipukul jatuh di luar garis batas pelari. Base, tempat berhenti atau hinggap bagi seorang pemukul atau pelari. Istilah yang perlu kalian ketahui dalam permainan rondes. Yang pertama, home base. Home base adalah base tempat memukul bola. Dan kedua, pitcher, pelambung bola yang berasal dari regu jaga. Ketiga, home run, pemukul yang pukulannya mampu membuat pemukul tersebut bisa kembali ke ruang bebas secara langsung. Dan yang terakhir, membakar, mematikan lawan dengan menyentuh atau memegang bola sebelum pelari sampai ke base yang dituju. Baik anak-anak, gerak dasar permainan rondes. Yang pertama adalah memukul, melempar, dan menangkap. Untuk memukul, dalam memukul bola terdapat 3 unsur gerak, yaitu memegang tongkat, pemukul, mengayunkan tongkat, pemukul, dan gerakan lanjutan. Melempar, sebelum melempar bola, satu hal yang perlu dipahami adalah memegang bola dengan erat. Hal tersebut bertujuan agar ketika melakukan persiapan pelemparan, bola tidak jatuh dari genggaman tangan. Dan terakhir, menangkap. Teknik menangkap bola dalam permainan rondes
sebenarnya mengikuti arah datangnya bola yang dipukul oleh tim penyerang. Lapangan permainan rondes. Lapangan permainan rondes berbentuk segi 5, beraturan dengan panjang tiap sisi 15 meter. Setiap sudut lapangan terdapat base atau papan hinggap. Ada 5 base atau tempat hinggap, yaitu tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, dan tempat hinggap 3, tempat hinggap 4, dan tempat hinggap 5 atau rumah. Jarak antara tempat hinggap tersebut sekitar 15 meter. Nah, ini anak-anak gambar lapangan permainan rondes ya. Tiap ruang bebas itu jaraknya 15 meter. Dari tiang 1 ke tiang 2 juga sama 15 meter. Dari yang tiang 2 ke 3 sama 15 meter. Dari 3 ke 4 juga sama 15 meter ya. Lah, untuk teknik melempar bola pada permainan rondes, yang pertama adalah melempar bola lambung, kedua melempar bola mendatar, dan ketiga melempar bola menyusur tanah, dan keempat melempar bola bagi pitcher. Teknik menangkap bola pada permainan rondes. Yang pertama menangkap bola lambung, kedua menangkap bola mendatar, ketiga menangkap bola menyusur tanah. Anak-anak, setelah ini tadi Bapak menyebutkan macam-macam teknik dasar menangkap bola. Agar lebih jelasnya, saksikan dan pelajari video berikut ini dengan baik dan benar ya anak-anak. Gerak dasar dalam permainan rondes yang kedua yaitu gerak dasar menangkap bola melambung dengan 2 tangan. Caranya sebagai berikut. 1. Berdiri tegak dan perhatikan arah datangnya bola. 2. Semua jari-jari tangan dibuka dan ditekuk sedikit sampai membentuk setengah lingkaran. 3. Rapatkan kedua pergelangan tangan sehingga membentuk seperti kantong. 4. Kaki melangkah dan menunggu datangnya bola. 5. Setelah bola mendekat, arahkan kedua telapak tangan ke atas, kemudian tangkap dan tarik bola ke bawah. 6. Lakukan gerakan ini sampai kamu bisa menangkap bola melambung dengan benar. Bola mendatar atau lurus. Caranya yaitu pertama, berdiri tegak dan perhatikan arah datangnya bola. Kedua, semua jari-jari tangan dibuka dan ditekuk sedikit sampai membentuk setengah lingkaran. 3. Rapatkan kedua pergelangan tangan sehingga membentuk seperti kantong. 4. Kaki bergerak melangkah menyambut datangnya bola. Setelah bola mendekat, arahkan tangan ke depan, kemudian bola ditarik ke samping dada. Nah, itulah gerakan menangkap bola dengan menggunakan 2 tangan. Menangkap bola bawah atau menyusuri tanah dengan 2 tangan. Cara menangkap bola bawah atau menyusuri tanah adalah sebagai berikut. 1. Badan membungkuk
dan kedua kaki dibuka sejajar atau selebar bahu. Kedua, jika memulai dengan posisi jongkok, salah satu lutut menempel di lantai. Ketiga, kedua tangan membentuk setengah lingkaran dan ke bawah menunggu datangnya bola. 4. Pandangan mengarah ke bola. 5. Setelah bola tertangkap, rapatkan jari-jari tangan dan tarik mengarah ke samping atas. Nah, itulah cara menangkap bola bawah atau menyusuri tanah. Teknik pukulan bola pada permainan rondes. Yang pertama, memukul bola lambung. Kedua, menangkap bola mendatar. Ketiga, memukul bola menyusur tanah. Anak-anak, nah ini perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan rondes. Yang pertama, tongkat pemukul. Tongkat pemukul terbuat dari kayu dengan bentuk bulat, telur atau oval, dengan panjang sekitar 70-80 cm dan kelilingnya sekitar 29 cm. Yang kedua, bola terbuat dari karet atau kulit yang di dalamnya berisi serabut atau serabut kelapa dengan ukuran keliling bola 19-21 cm. Berat bola antara 30-70 gram atau 70-80 gram dan diameternya 20 cm. Yang ketiga, tiang hinggap. Tiang hinggap ini diberi bendera yang ditancapkan ke tanah supaya tidak mudah tercabut saat dipegang. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan rondes. Yang pertama, nomor dada. Setiap pemain wajib menggunakan nomor urut dari 1 sampai 12. Yang kedua, bendera. Bendera diletakkan di setiap sudut lapangan yang berfungsi sebagai tanda di tengah lapangan. Yang ketiga, digunakan oleh wasit untuk tanda aba-aba adalah peluit. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara melakukan gerak dasar memukul, saksikan video yang akan diputar berikut ini. Yang pertama, pukulan bawah. Kaki dibuka kurang lebih selebar bahu. Pegang pemukul dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi awal, kaki yang berada di belakang ditutup. Berat badan bertumpu pada kaki yang berada di belakang. Pandangan fokus ke arah datangnya bola. Ayunkan tangan ke arah bagian bawah dan arahkan kepada bola. Saat mengayunkan tangan, kedua kaki digunakan sebagai poros. Pinggang dan kaki diputar kurang lebih 90 derajat. Saat sudah terjadi sentuhan dengan bola, tangan ditekuk mengikuti arah ayunan tangan. Yang kedua, pukulan datar. Kaki dibuka kurang lebih selebar bahu.
Pegang pemukul dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi awal, kaki yang berada di belakang ditekuk. Berat badan bertumpu pada kaki yang berada di belakang. Pandangan fokus ke arah datangnya bola. Ayunkan tangan ke arah bagian tengah badan kita, antara pinggang dan bahu, dan arahkan kepada bola. Saat mengayunkan tangan, kedua kaki digunakan sebagai poros. Pinggang dan kaki diputar kurang lebih 90 derajat. Saat sudah terjadi sentuhan dengan bola, tangan ditekuk mengikuti arah ayunan tangan. Yang ketiga, pukulan atas. Kaki dibuka kurang lebih selebar bahu. Pegang pemukul dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi awal, kaki yang berada di belakang ditekuk. Berat badan bertumpu pada kaki yang berada di belakang. Pandangan fokus ke arah datangnya bola. Ayunkan tangan ke arah bagian atas dan arahkan kepada bola. Saat mengayunkan tangan, kedua kaki digunakan sebagai poros. Pinggang dan kaki diputar 90 derajat. Saat sudah terjadi sentuhan dengan bola, tangan ditekuk mengikuti arah ayunan tangan. Nah, seperti itulah teknik memukul dalam permainan rounders. Semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Baik anak-anak, kesimpulannya, rounders adalah salah satu olahraga permainan bola kecil yang di dalam gerak dasarnya terdapat gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, yaitu melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.